Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Hari ini di Berita Nusantara, saya presenter Haryadi akan membawakan beberapa berita. Berita nasional, berita daerah, dan beberapa berita lainnya. Seperti kali ini, berita yang datang dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Wisuda PAUD dan TK yang di Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung dilaksanakan di Balai Desa Picisan pada 18 Juni 2024. Selengkapnya di Berita Nusantara hari ini. Wisuda PAUD Cahaya Bangsa dan TK PGRI Desa Picisan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kegiatan Wisuda PAUD Cahaya Bangsa dan TK PGRI 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2024 pada pukul 8 pagi hingga selesai. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Balai Desa Picisan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, sekitar 40 murid TK PGRI dan sekitar 17 murid PAUD Cahaya Bangsa dalam wisuda ke-16 ini mengusung tema kesenian daerah, juga menampilkan berbagai macam keanekaragaman kesenian daerah dan kebudayaan yang ditampilkan oleh para wisudawan. Acara tersebut diawali dengan sambutan yang pertama oleh Ibu Yayu Nur Hayati SPD selaku Kepala PAUD Cahaya Bangsa Picisan. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Penilik PAUD UPA SP Kecamatan Sendang, Bapak Wiki Hartanto SPD. Dan selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa Picisan, Bapak Musalem. Dan dilanjutkan kegiatan pentas seni kebudayaan yang dilakukan oleh para siswa dan siswi TK dan PAUD di Desa Picisan, Kecamatan Sendang. Kepada jurnalis Java Nusantara Televisi Dwi, Jawa Timur, pihaknya menjelaskan pelepasan yang ke-16 ini insya Allah dari PGRI 1, 2 itu ada sekitar 40 siswa yang dilepaskan. Dari yang PAUD itu ada 17. Bu, dalam rangkaian kegiatan ini apa ada kesenian-kesenian juga yang ditampilkan Bu di sini? Iya, pertama ini untuk memperkenalkan keragaman budaya Indonesia, yang mana anak harus mengenal bagaimanakah kebudayaan di Indonesia, baik kebudayaan di seninya, juga kebudayaan di makanan khas atau makanan tradisional. Untuk kegiatan keragaman budaya di bidang seni itu meliputi pengenalan tentang keragaman budaya khas atau tradisionalnya, juga ke yang kreasi seperti itu. Bu, pelajaran spesifik setiap hari-harinya ketika mereka diajarkan tuh lebih ke apa Bu, kalau anak-anak TK dan PAUD ini? Untuk anak TK dan PAUD belajar sambil bermain. Jadi ketika anak bermain, kita akan sampaikan juga beberapa pengenalan angka kayak seperti itu dengan APE yang ada. Lalu apakah ada kegiatan kesenian juga yang diberikan kepada pihak sekolah atau anak-anak ini juga? Ya, setiap 1 minggu sekali anak-anak kegiatannya senam bersama. Terus setiap akhir tahun seperti ini kita kegiatannya pentas seni anak-anak, dari menyanyi, menari, dan lain-lain. Harapannya nih Bu, ke Kementerian Pendidikan kaitannya dengan adanya PAUD dan TK di Desa Picisan ini. Harapan kami bahwa kegiatan pembelajaran yang ada di Picisan, khususnya di Desa Picisan itu pembelajaran yang mana dalam kita belajar pembelajaran itu berpusat pada anak. Dan sini yang terkait dengan kesenian, dengan kebudayaan, dan anak harus mengenal keragaman budaya. Jadi harapannya berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia itu anak sudah mengenal. Jadi sudah tahu budaya yang mana itu dari mana itu, setidaknya dikenalkan dalam kegiatan pembelajaran. Harapannya nih Pak, utamanya ke Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Tulungagung ini seperti apa? Terima kasih. Harapan saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung itu untuk lebih memperhatikan pendidikan PAUD, karena PAUD ini adalah pendidikan dasar di mana pembentukan karakter dan juga istilahnya masa emas
yang perlu kita terapkan pada anak-anak, di mana itu adalah kunci di mana-mana anak nanti bisa berkembang dengan baik fisik, motorik, dan otaknya. Pak, himbauan nih Pak untuk masyarakat dan wali murid serta murid di Kecamatan Sendang kaitan dengan TK dan PAUD. Terima kasih. Selama ini kita sudah bersosialisasi lewat parenting bahwa pada masyarakat kita himbau untuk memasukkan anak-anaknya itu ke pendidikan PAUD untuk awal, karena juga disitulah nanti anak-anak itu bisa berkembang dengan maksimal sesuai dengan. Semoga Kementerian Pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan hingga ke pelosok desa. Dan semoga kebudayaan-kebudayaan yang ditampilkan oleh para siswa dan siswi di PAUD Picisan dapat menjadikan hiburan untuk masyarakat serta pengetahuan. Demikian liputan reporter Dwi, Java Nusantara Televisi, Studio Jawa Timur melaporkan. Ya, saudara, berita selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin terima kunjungan Wakil Grand Syekh Al-Azhar. Wapres dukung kebijakan baru proses seleksi mahasiswa. Selengkapnya di Berita Nusantara. Sebagai upaya peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Mesir, terutama dalam bidang pendidikan dan keagamaan, pada 21 Juni 2024, Wakil Presiden menerima Wakil Grand Syekh Imam Besar Al-Azhar Kairo, Muhammad Abdul Rahman, pada Jumat 21 Juni 2024. Kepada Wakil Presiden Grand Syekh Al-Azhar menyampaikan salam hormatnya dan mengungkapkan kebanggaan terhadap para pelajar Indonesia. Ia menegaskan bahwa para pelajar Indonesia selalu menempati tempat istimewa di hati Al-Azhar. Prestasi mereka di berbagai tingkat pendidikan Al-Azhar diakui dan diapresiasi, menjadikan mereka model yang baik dalam mewakili budaya dan kebangsaan Indonesia. Terkait dengan tawaran beasiswa bagi pelajar Mesri untuk mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia tersebut, Wakil Grand Syekh Al-Azhar sangat menyambut baik dengan menyampaikan apresiasinya. Pihaknya mengatakan, kami sangat senang mendengar tawaran dari Yang Mulia bagi masyarakat Mesir untuk bisa belajar di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Bupati Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sabto Harjoyo WS, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Basduki Baldolwi, Staf Khusus Bidang Umum Mashkuri Abdillah, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan. Semoga dengan adanya kerjasama pendidikan ini dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Demikian liputan Java TV Jakarta. Saudara, kita bergeser ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur. ILP Posyandu dan Balita dan Lansia dilaksanakan di Desa Rembangkebo, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Demikian selengkapnya. Kegiatan ILP Posyandu di Desa Rembangkebo, Kepala Desa Rembangkebo yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, Kepala Desa Rembangkebo, ingin menyampaikan terkait posyandu yang ada di Desa Rembangkebo. Yaitu yang pertama, posyandu sekarang itu adalah meliputi dari posyandu ILP, layanan integrasi primer. Yang pertama disebut posyandu ILP itu karena ada 4 komponen posyandu, yaitu yang pertama posyandu balita, kedua posyandu lansia, yang ketiga posyandu remaja. Jadi sekarang ini namanya ILP. Terus terkait posyandu yang ada di Rembangkebo itu meliputi dari 3 dusun. Jadi 3 posyandu ILP. Yang pertama posyandu dusun Rembangkebo, yang kedua posyandu Tawangrejo, yang ketiga posyandu Bulurejo. Jadi alhamdulillah masyarakat di Desa Rembangkebo itu sangat antusias sekali untuk datang ke posyandu. Juga ada beberapa sebagian yang belum bisa datang karena terkendala dengan
terkait waktu kerja, karena juga banyak yang masih sekolah, jadi kendalanya hanya itu saja untuk di Desa Rembang Kepo ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terkait apa yang kita berikan kepada masyarakat Desa Rembang Kepo yaitu PMT. Jadi setiap baik posyandu lansia, remaja maupun balita semuanya mendapatkan PMT dari pemerintah Desa Rembang Kepo. Harapan kami ke depannya untuk pemerintah pusat yaitu kami berharap akan ditambahnya bantuan-bantuan untuk masyarakat di Desa Rembang Kepo khususnya. Terus harapan saya ke depan semoga nanti seluruh masyarakat akan sadar dengan kesehatan yang ada pada masyarakat Desa Rembang Kepo tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Demikian liputan warahmatullahi Reporter Dwi, wabarakatuh. Java TV Jawa Timur melaporkan. Ya pemirsa, kita geser ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo tinjau pompa air tak ada hujan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Demikian berita selengkapnya. Ya, ini pompanisasi ini tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyar saja, tetapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini akan terjadi kekeringan yang panjang. Saya berikan contoh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu target kita untuk produksi itu 9,8 juta ton. Dengan pompanisasi kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton. Nggak banyak, dari 9,8 kita akan menambahkan menjadi diberi tambahan 1,3. Sehingga di Jawa Tengah sudah didatakan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam itu 4.300 pompa. Baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK, seperti yang ada di sini. Ya, kita harapkan ini terjadinya kekeringan panjang yang kita sudah perkirakan lewat BMKG, ini bisa ditutup dengan pengelolaan air seperti ini. Water management sangat penting sekali. Ya. Ya, yang pertama pompanisasi dari sungai, tarik diambil. Yang kedua pompanisasi dari air tanah. Yang ketiga tadi yang kita lihat di Klaten, dari sungai masuk ke irigasi teknis yang ada. Jadi beda-beda. Dan juga hujan buatan. Di akhir-akhir musim, masih musim penghujan seperti ini akan kita maksimalkan. Enggak semua, ini semua provinsi. Semua provinsi. Ya ini dalam rangka ke sana, dalam rangka agar impor kita tidak semakin membesar. Sehingga kita harapkan panen maksimal itu tidak hanya di tahun tanam pertama, tahun tanam kedua juga tetap, tahun tanam ketiga juga tetap sama. Anggarannya berapa Pak untuk pompanisasi terakhir ya? Nanti tanyakan ke Menteri Pertanian. Pak izin pertanyaan lain Pak terkait bansos untuk pelaku judi online gimana Pak? Enggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur. Enggak ya? ada. Terima kasih Pak. Pak terkait pilkada Jateng Pak. Terima kasih. Pilkada Jateng gimana Pak? Iya Pak. Arahan untuk relawan Pak. Apa? Arahan relawan untuk pilkada Jateng Pak. Pilkada Jateng tanyakan ke partai politik, ke parpol, ya. Saudara, akhir sudah di Berita Nusantara 22 Juni 2024.
Nantikan berita Nusantara selanjutnya esok pada pukul 20 malam WIB. Saya dan segenap tim redaksi Java Nusantara Televisi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.